Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di sini di AK Channel, AK Bimbingan Belajar. Setiap kita pasti memiliki pelajaran yang paling kita sukai ataupun yang tidak kita sukai. Kali ini kakak akan memberikan tips bagaimana cara menyukai pelajaran yang padahal tidak kita sukai. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bunyikan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan notifikasi video berikutnya. Yuk, kita mulai! Matematika, sejarah, fisika bisa jadi adalah sederet mata pelajaran yang lazim dibenci oleh siswa dan mungkin saja kamu salah satunya. Lalu, bagaimana agar kita menyukai mata pelajaran yang dibenci? Berikut ada beberapa tips simple buat kamu, karena bagaimanapun kamu juga harus menguasai dan memahami pelajaran tersebut. Nomor 1. Menghindari teman yang negatif. Pertama yang harus kamu lakukan adalah mengatur lingkungan pergaulan dengan menghindari bergaul dengan teman-teman yang mengirim sinyal negatif satu sama lain. Semakin kamu sering dikelilingi dengan sinyal negatif dalam pergaulan, maka semakin susah pula untuk mulai menyukai pelajaran yang kamu benci tersebut. Nomor 2. Sugesti ke diri sendiri. Tips yang kedua ini mungkin terdengar sedikit unik dan konyol untuk kita coba, yaitu dengan memberikan sugesti pada diri sendiri. Tapi selidik punya selidik, tips ini ampuh dan berpengaruh untuk membuatmu menyukai pelajaran yang kamu benci. Kamu cukup memberikan sugesti balik ke diri sendiri bahwa kamu menyukai mata pelajaran tersebut. Caranya, bisa dengan menulis sederhana di buku tentang rasa suka kalian pada pelajaran matematika misalnya. Camkan dan ucapkan dalam hati bahwa kamu menyukai pelajaran itu dan ingin mempelajarinya lebih sungguh-sungguh. Nomor 3. Cari sumber belajar lain. Ada banyak penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi faktor motivasi belajar siswa di sekolah. Hasilnya ternyata faktor pendekatan mengajar dan metode mengajar yang digunakan guru seringkali jadi hal yang paling korelasi terhadap motivasi belajar siswa. Nah, metode pembelajaran itu sebenarnya tidak selalu mengacu pada buku teks di sekolah saja. Misalnya untuk belajar sejarah, kamu bisa mendapatkan sumber lain berupa majalah dalam negeri atau luar negeri, buku karya sastra atau bahkan tayang televisi. Semakin kaya sumber informasi terkait pengetahuan tersebut, maka semakin komprehensif juga pemahamanmu. Nah, kalau pemahaman sudah komprehensif, kamu akan hafal sendirinya karena sudah familiar dengan pengetahuan tersebut. Nomor 4. Motivasi pribadi. Motivasi pribadi dalam belajar itu sebenarnya sangat dipengaruhi bagaimana kamu memandang esensi dari pelajaran itu sendiri. Kalau misalnya dari dalam dirimu sudah memandang bahwa pengetahuan di mata pelajaran tertentu merupakan pengetahuan yang harus dihafal demi mendapatkan nilai ujian yang baik, maka hasil itu akan semakin membebanimu. Ketika kamu terlalu fokus untuk menghafal informasi yang ada di buku teks, kesempatanmu untuk mengeksplorasi informasi yang lebih luas akan semakin kecil. Pengetahuan yang ada di buku teks itu tidak untuk dihafalkan, namun sekedar dipahami saja. Nah, itu dia tips yang dapat kakak berikan. Jika kalian suka dengan video di atas, jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya ya. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. AK Bimbingan Belajar menjadi cerdas karena Allah.